Halo, selamat sore. Saya Nyoman Fendi Agung, NIM 2020 008125. Sini saya akan mempresentasikan tentang norma dan etika dalam MSDM di perusahaan. Selanjutnya, pengertian norma. Norma yaitu kaidah, pedoman, acuan atau ketentuan berperilaku dan berinteraksi antara manusia dalam suatu kelompok masyarakat saat menjalani kehidupan bersama-sama. Selanjutnya, etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti adat, istiadat atau kebiasaan yang baik. Etika merupakan nilai-nilai aturan hidup dan tata cara yang baik dengan semua kebiasaan yang diikuti dan diturunkan dari seseorang ke orang yang lain atau juga dari suatu generasi ke generasi yang lain yang terwujud dalam pola perilaku, dan hal ini dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama. Selanjutnya ada pengertian MSDM menurut para ahli. Menurut Martis dan Jackson 2012, manajemen sumber daya manusia diartikan sebagai ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam penggunaan kemampuan dan keahlian manusia untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, menurut A.F. Turner, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu produser yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat perusahaan melakukannya. Selanjutnya ada pengertian etika dan manajemen sumber daya manusia. Etika dan manajemen sumber daya manusia memiliki kaitan yang erat dalam mencapai sebuah tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia yaitu mengelola dan mengatur proses berjalannya sebuah aktivitas dan kegiatan yang dikerjakan dengan memperhatikan etika dalam bekerja dan tetap menjaga nilai-nilai dan norma yang ada dalam organisasi, sehingga organisasi akan memiliki karakter dan budaya yang kuat dalam proses organisasi ataupun bisnisnya. Selanjutnya, perilaku yang tidak etis. Perilaku etis sangat penting dalam kesuksesan bisnis jangka panjang. Tapi apabila yang timbul dan tumbuh adalah perilaku yang tidak etis, maka akan berakibat yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada penyebab perilaku tidak etis meliputi 3 aspek, yaitu pertama, karyawan memiliki kemampuan kognitif yang rendah menyebabkan tingkat penerimaan yang kurang baik. Yang kedua, adanya pengaruh orang lain. 3, keluarga ataupun norma sosial menjadi lebih menentukan dalam mempengaruhi perilaku karyawan. Selanjutnya ada etika dan perusahaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah perusahaan dalam menerapkan etika yang baik dan tepat dalam perusahaan. Di antaranya, yang pertama, perusahaan mampu menerima dengan lapang dada setiap komplain dan saran yang masuk untuk perbaikan perusahaan. Yang kedua, perusahaan sebaiknya selalu memberikan program bantuan kepada masyarakat atau konsumen melalui program CSR. Yang selanjutnya, perusahaan harus mengetahui etika dan norma-norma yang 110 berlaku perusahaan tersebut berdiri. Yang selanjutnya, perusahaan juga harus memiliki dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan konsumen. Selanjutnya terima kasih. Sekian dari saya. Saya ucapkan maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan. Saya mohon maaf. Saya undur diri. Salam dan bahagia.